kabar kalian? Baik kakak. Kakak-kakak yang di belakang gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pasti kita semua bersuka cita. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Buat kami anak-anak-Mu. Bentar Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarkan kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mulaikan ibadah ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah lihat sungai? Ada yang tahu sungai? Saya. Sungai itu luas, lebar, dan sungai itu dalam. Seperti kasih Tuhan buat kita semua. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang pelihara hidup kita, Dia yang berkati hidup kita. Kita mau naikkan pujian ini adik-adik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara mereka. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan
pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian ini lagi ya bersama-sama. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bangku tidak meminta, tapi Tuhan dan sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bangku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Tahukah adik-adik, kalau sampai hari ini adik-adik masih bisa melakukan segala aktivitas adik-adik, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kita akan terus merasa tenang dan kita terus merasa nyaman ketika kita dekat dengannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku
katakan Tuhan Yesus baik, Engkau baik Yesus, Kau Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Tuhan Yesus sudah memelihara hidup kami. Tuhan Yesus sudah menuntun hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau memberkati kakak-kakak yang akan mengajarkan kami. Engkau memberkati setiap kami. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tante senang sekali hari ini bisa bertemu adik-adik lagi, bisa menyapa adik-adik. Oh iya, Tante Pris ini barusan habis, tahu nggak ngapain? Belanja. Tuh, masih ada struknya. Belanja apa ya? Dede mau tahu nggak Tante Pris belanja apa? Tante Pris belanja ini, beli ini. Susu. Siapa yang tadi pagi minum susu? Wah, masih suka minum susu ya? Minum susu sama makan apa? Sarapannya apa? Susu sama apa? Sarapan ini? Roti? Atau roti yang kayak gini? Atau sarapan apa ini? Buah? Siapa yang suka sarapan buah? Atau mungkin sarapan, oh ini tadi selainya roti. Atau mungkin sarapan ini ya, ini apa ya? Tahu nggak ini apa? Telur. Siapa yang sarapannya tadi telur? Telurnya diapain? Digoreng mata sapi? Atau didadar? Telur sama, mungkin telur sama sosis? Atau sama sayur? Wah, sudah sarapan kan semuanya? Atau ada yang belum sarapan? Puji Tuhan ya adik-adik ya. Bentar, Tante taruh dulu belanjaannya sama ininya. Nah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa sarapan makanan yang bergizi, semua karena Tuhan itu baik buat kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang seorang nabi yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa nabi ini bersyukur ya?
Kira-kira kenapa ya? Apa karena dia makan makanan enak? Atau karena dia habis dapat banyak berkat? Punya banyak harta? Kenapa kira-kira ya? Penasaran nggak adik-adik? Nanti kita dengar cerita tentang nabi ini. Tapi sebelumnya kita mau dengar cerita tentang 2 orang teman tante. 2 orang ini bersaudara. Nanti kita panggil aja kakak dan adik ya. Kita mau dengar cerita tentang kakak dan adik ini. Nanti setelah kita lihat ceritanya, dengar cerita tentang kakak dan adik, baru kita dengar cerita tentang nabi yang tadi tante bilang, nabi yang bersyukur. Aduh, capeknya pulang sekolah. Lapar lagi. Mama masak apa ini? Ada makanan kesukaanku nggak ya? Hah? Apa ini? Tahu tempe, tumis sayur. Gimana sih mama ini? Aku kan nggak suka makan ini. Mama ini kenapa nggak masak makanan kesukaanku sih? Adik, sudah pulang sekolah. Kenapa kok teriak-teriak? Ini loh kak, mama masak tahu tempe sama sayur doang. Aku kan gak suka. Aku maunya itu ayam goreng, ayam yang kriuk gitu loh. Aku gak mau makan ginian. Aku gak mau makan. Loh, adik gak boleh gitu. Apapun makanan yang mama siapin, apapun makanan yang sudah mama masak dan sediakan, kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena kita masih bisa makan. Bersyukur karena ada mama yang mau capek-capek masak buat kita. Mama sudah menyiapkan makanan buat kita semua. Dah, sekarang kita makan aja ya. Kita makan apa yang ada. Kita bersyukur. Kalau kita masih bisa makan, masih sehat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sekarang adik cuci tangan dulu, lalu kita makan bersama-sama. Sebelum makan tidak lupa berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan baik buat kita. Oke deh. Yuk, cuci tangan dulu. Nah, kita sudah lihat ceritanya tadi, 2 orang teman tante, kakak dan adik. Siapa di sini yang kayak si adik itu ya? Ada nggak? Yang makannya suka pilih-pilih. Kalau nggak cocok menunya, kalau mama tidak masak makanan kesukaannya tidak mau makan. Ngomel-ngomel, marah-marah sama mama. Ada yang kayak gitu nggak ya? Oh, tante sih berharapnya semua kayak si kakak. Yang apa? Selalu bersyukur apapun makanannya. Kalau sudah disiapkan sama mama, disiapkan sama mbak di rumah, bersyukur. Sebelum makan, ngapain dulu? Berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Karena Tuhan sudah kasih berkat makanan, kita bisa makan, kita tidak kelaparan. Ya, tante berharapnya semua seperti si kakak ini ya. Tidak boleh pilih-pilih makanan, harus bersyukur, berterima kasih. Nah, sekarang kita lanjut cerita tentang yang nabi tadi tante bilang, nabi yang bersyukur. Nah, namanya Nabi Habakuk. Adik-adik di rumah bisa baca ceritanya di Alkitab, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 aja. Adik-adik boleh baca nanti ceritanya ya. Kenapa kok Nabi Habakuk ini bersyukur? Apa yang Nabi Habakuk ini alami? Sekarang tante ceritain. Apa yang menyebabkan Nabi Habakuk ini bersyukur? Bukan karena makan enak, bukan karena habis jalan-jalan, bukan karena dapat berkat, bukan karena hartanya banyak loh. Justru Nabi Habakuk ini mengalami kesusahan. Di ayat Alkitabnya itu, nanti adik-adik baca, Nabi Habakuk ini bilang, pohon-pohonnya tidak berbuah. Pohon ara, pohon anggur tidak berbuah. Ladangnya, sawahnya, kebunnya tidak menghasilkan. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dipanen, tidak ada yang bisa dimakan.
kandangnya kosong, tidak punya binatang peliharaan. Hidupnya lagi susah, tidak punya makanan, tidak punya uang, binatangnya juga nggak ada yang bisa dijual. Tapi dalam keadaan seperti itu, apakah Nabi Habakuk ngomel-ngomel atau marah-marah kepada Tuhan? Ternyata tidak, adik-adik. Nabi Habakuk tidak ngomel-ngomel, Nabi Habakuk tidak marah-marah. Dia justru bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih, dia justru memuji-muji Tuhan. Kok bisa ya? Bagaimana bisa Nabi Habakuk ini dalam keadaan susah tetap bersyukur kepada Tuhan? Kenapa? Karena Nabi Habakuk ini percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nabi Habakuk tahu bahwa Tuhannya itu baik. Tuhannya itu mengasihi dia. Sama dengan Tuhan kita. Tuhannya Nabi Habakuk sama seperti Tuhan kita. Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang sayang. Tuhan yang melihat keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar seperti Nabi Habakuk ini. Belajar bersyukur, berterima kasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang kita, Tuhan yang peduli pada kita. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti Nabi Habakuk percaya ya, kalau Tuhannya itu akan menolong dia, Tuhannya itu mengasihi dia. Kita juga percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan peduli pada kita, Tuhan sayang kita. Dan kita mau bersyukur, kita mau belajar jadi anak-anak yang selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Coba kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita banyak sekali. Kita ada sampai hari ini, seperti yang tadi Tante Pris bilang, semua karena Tuhan. Kita punya orang tua yang mengasihi kita, kita punya saudara-saudara mungkin yang mengasihi kita, kita bisa makan, kita bisa pergi sekolah. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan harus disyukuri. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Nah, siapa di sini yang mau belajar bersyukur? Belajar untuk selalu berterima kasih? Ya, Tante yakin semuanya mau belajar untuk berterima kasih dan selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya di dalam Mazmur 9 ayat 2a. Kita baca ya. Tante Pris punya gerakannya biar kita lebih gampang, kita sama-sama belajar. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kita mau belajar bersyukur karena Tuhan itu baik buat hidup kita. Nah, kalau Tante Pris, supaya Tante Pris selalu ingat untuk bersyukur, Tante Pris nih bikin ini. Adik-adik nanti bisa bikin di rumah ya. Boleh minta bantuan papa, mama, atau kakak. Nih, tangannya ditaruh di kertas gini, terus nanti digambar, dipotong, terus kita bisa tulis di dalam apa yang kita syukurin. Keluarga atau kesehatan. Adik-adik bisa tulis papa, mama. Bisa tulis teman-teman di sekolah. Kakak, adik bisa ditulis di situ. Biar kita selalu ingat untuk bersyukur bahwa banyak hal yang bisa kita syukuri. Nah, kita sekarang mau berdoa. Kita berdoa sama-sama. Kita mau minta Tuhan untuk tolong kita menjadi anak-anak yang bersyukur. Selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, buat sekolah minggu yang kami ikutin hari ini.
Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami belajar bersyukur. Apapun yang terjadi, kami mau berterima kasih. Karena kami tahu Tuhan baik buat kami, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan akan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat orang tua kami, terima kasih buat saudara kami, terima kasih buat makanan yang Tuhan berikan, buat kesehatan, terima kasih kami bisa bersekolah, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami akan mengakhiri Tuhan sekolah minggu kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.